Welcome to my podcast. Halo guys, balik lagi di podcast aku. Edisi podcast aku kali ini kita itu akan mengulik pandangan kita terhadap Pancasila sebagai ideologi sebuah bangsa negara. Nah, sebelumnya perkenalkan aku Imam Malik Sudira. Aku dari jurusan Ilmu Politik angkatan 2023 dengan NIM F1D023007. Nah, di sini aku gak sendirian nih. Aku bersama teman-teman aku, diantaranya. Halo, aku Sabrina Tepang SD dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2023 dengan NIM F1C023072. Halo, aku Ananda Rizky Putri dari jurusan Ilmu Komunikasi tahun 2023 dengan NIM F1C023093. Halo semuanya, kenalin aku Febriani Degosuma dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2023 dengan NIM F1C023070. Halo semua, aku Mirasya Nenggolan. Aku dari jurusan Administrasi Publik angkatan 2022 dengan NIM F1B0210. Halo semua, kenalin aku Jessica Salita April dari angkatan 2022 jurusan Administrasi Publik dengan NIM F1B022025. Nah, seperti yang udah dijelasin di awal nih, kita itu akan mengulik pandangan kita terhadap Pancasila sebagai ideologi sebuah bangsa negara. Nah, sebelumnya aku pengen tahu dong, pengen nanya ke kalian, pandangan kalian terhadap Pancasila itu sebagai apa sih? Oke, menurut aku ya, Pancasila sebagai dasar negara. Berarti Pancasila dan sila-sila yang terkandung itu pasti menjadi mendasari setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan bernegara. Menurut pandangan aku kayak gitu. Ada yang mau nambahin atau? Aku mungkin ya, tapi kan Pancasila itu nggak cuma jadi dasar negara, tapi juga pandangan hidup, kepribadian bangsa, dan juga kayak pedoman sehari-hari dalam kita beraktivitas gitu. Oh begitu. Nah, kalian ingat gak sih kemarin kan kita tuh udah belajar sedikit tentang Pancasila sebagai sistem etika nih. Aku pengen tanya dong, pertama ini aku ke Kak Fira dulu nih. Menurut Kak Fira, pandangan Kak Fira terhadap Pancasila sebagai sistem etika itu gimana sih? Kalau menurut aku sendiri ya, menurut dari yang kemarin aku pelajari, Pancasila sebagai sistem etika itu semacam Pancasila itu menjadi dasar bagaimana kita berperilaku sehari-hari gitu. Dan di 5 sila ini juga kan pasti ada nilai-nilainya yang bisa kita terapkan nih. Dan itu dari 5 itu kita bisa terapkan sebagai pedoman untuk kita berperilaku sehari-hari kepada orang lain. Berarti sistem etika itu secara tidak langsung menyelimuti Pancasila tersebut ya istilahnya. Baik, jadi kita akan mengulas lebih dalam lagi. Jadi Pancasila sebagai sistem etika itu terhadap konsep dan urgensi nih. Aku pengen tanya dong ke KPB, menurut KPB konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika itu gimana sih? Oke, menurut aku ya, konsepnya aku bahas dari konsepnya dulu nih. Konsep Pancasila sebagai sistem etika, kayak yang udah kita pelajari dari SD. Pancasila itu dasar negara. Nah, gimana nih kalau sistem etika? Nah, jadi Pancasila dari sila-sila itu mendasari dari bagaimana terbentuknya moral yang ada dalam kehidupan kita, bagaimana di suatu masyarakat moral yang dapat diterima itu didasari oleh Pancasila itu sendiri. Dan Pancasila sebagai sistem etika, bagaimana cara kita membuat peraturan jadi kayak peraturan yang dibuat itu berdasarkan 5 dari sila-sila itu. Jadi ketika kita berkendara pasti ada etikanya bagaimana yang benar, dan itu didasari dengan Pancasila. Nah, dari apa yang aku pelajari tentang Pancasila itu, aku tuh kadang kayak masih bingung gitu loh Kak, kayak gimana sih urgensinya dalam kehidupan sehari-hari Pancasila sebagai sistem etika. Mungkin Kak Malik mau bantu aku untuk menjawab gimana sih urgensinya Pancasila sebagai sistem etika. Urgensi ya. Menurut pandangan aku tuh Pancasila memiliki urgensi sebagai sistem etika yang signifikan dalam konteks Indonesia. Karena gini nih, aku kasih contoh ya. Sebagai identitas nasional, Pancasila adalah dasar moral dan nilai-nilai yang membentuk identitas nasional Indonesia. Nah, yang secara tidak langsung mengikat berbagai kelompok agama, etnis, dan kebudayaan seperti yang lainnya. Yang seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu mempunyai beragam kebedaan. Nah, terus jadi contoh kedua itu ada harmonisasi dalam keragaman. Nah, Pancasila itu mempromosikan harmonisasi dalam keragaman budaya dan agama. Nah, dalam masyarakat yang sangat beragam ini, sistem etika ini mendukung secara tidak langsung toleransi, perbedaan, pengertian, kerjasama antar kelompok, dan sebagainya. Nah, jadi begitu pandangan aku terkait urgensi Pancasila. Oke, paham. Mungkin boleh dilanjut ke pertanyaan nih. Nah, jadi garis besar konsep dan urgensi Pancasila itu seperti itu. Nah, tapi aku penasaran nih Kak, di zaman sekarang itu di era globalisasi Gen Z itu kan kayak
gak peduli politik lah, bukan politik lah. Dan jadi aku tuh mau nanya dong Kak ke Kak Rizky nih, masih diberlakukan gak sih pandangan Pancasila sebagai sistem etika ini? Oke, aku jawab ya. Jadi menurut aku Pancasila itu masih sangat diperlukan atau relevan sebagai sistem etika di Indonesia. Apalagi Pancasila kan memang diganti dari budaya dan ideologis bangsa gitu ya. Dan itu Pancasila juga bersifat, maksud aku kayak berisi tentang kedaulatan, keadilan sosial, persatuan dan demokrasi yang mana itu benar-benar masih sangat diperlukan dalam implementasi sehari-hari. Dan juga Pancasila itu juga berfokus kepada toleransi antarumat yang menyatukan keberagaman. Jadi itu benar-benar masih sangat diperlukan. Tapi Pancasila itu juga terus berjalan dinamis gitu loh. Tapi Pancasila itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang kayak emang globalisasi dan sebagainya gitu. Jadi emang tetap relevan gitu, sangat relevan malahan. Contoh-contohnya apa ya yang dapat dijadikan Pancasila itu masih signifikan di zaman sekarang? Oke, untuk contoh-contohnya mungkin bisa dibantu sama Kak Mira. Nah, untuk contoh-contohnya sendiri itu berkaitan sama apa yang dijelaskan Rizky tadi ya, bahwasanya Pancasila itu sangat relevan kepada kehidupan kita yang sekarang ini. Untuk contohnya untuk sekarang ini, yang pertama itu menjaga persatuan dan kerukunan antara masyarakat. Di nilai-nilai Pancasila kan ada sila yang tentang keadilan, kemasyarakatan, kemanusiaan gitu kan. Jadi itu semua mencakup bagaimana kita dapat bersatu dan berkumpul sebagai masyarakat Indonesia dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Contoh keduanya kan di dunia pemerintahan kita kan tentu banyak sekali kasus-kasus korupsi yang kita temukan ya. Baik dari zaman-zaman dahulu ini sampai sekarang itu masih sangat-sangat banyak kasus korupsi. Jadi apabila kita menanamkan nilai Pancasila dengan baik, kita dapat setidaknya mengurangi lah kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia ini. Jadi pada dasarnya kesimpulannya itu emang sangat relevan sekali Pancasila kepada kehidupan kita sekarang, terutama kepada generasi kita sekarang gitu. Kalau ngomongin tentang Pancasila sebagai sistem etika nih, kan seperti yang kita ketahui dong, kalau misalnya sesuatu itu terbentuk dari adanya historis nih. Nah, aku pengen tahu nih, kan dari tadi Kak Jessi nih dia berjawab. Nah, aku pengen nanya nih, bagaimana sih histori, sosiologis, politik tentang Pancasila sebagai sistem etika? Dari sumber historis itu ada sejarah kolonialisme, di mana perjuangan melawan penjajahan kolonial Belanda memberikan motivasi untuk merumuskan Pancasila tersebut. Terus yang sumber sosiologis itu ada keberagaman budaya, di mana Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama. Terus Pancasila ini memberikan upaya untuk menciptakan kerukunan dalam keberagaman tersebut. Nah, yang ketiga itu ada sumber politis. Contohnya itu ada peran pemerintah, di mana pemerintah Indonesia ini telah mencerminkan peran penting dalam mempromosikan Pancasila. Terus sebagai sistem etika melalui pendidikan dan kampanye sosial, begitu. Oh begitu ya kayak historisnya. Nah, lengkap banget nih materi kita, mulai dari mengapa Pancasila terbentuk menjadi sistem etika, konsep dan urgensi, mempertanyakan masih diberlakukan Pancasila sebagai sistem etika atau tidak di zaman sekarang. Nah, yang terakhir baru saja disebut ini historisnya. Nah, jadi dapat kita simpulkan Pancasila sebagai sistem etika itu sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan negara, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita berpedoman dalam etika untuk menerapkan 5 sila yang kita pelajari dan kita pedomankan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu di zaman sekarang ini, meskipun kita di zaman modern, kita jangan melakukan atau menganggap remeh nih sistem etika, karena etika itu yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kita melakukan apa yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan. Nah, jadi cukup sekian podcast aku kali ini. See you the next time. Dadah.